Oke, nah kita akan coba bahas soal mengenai limit fungsi Euler ya. Nah, di sini kita lihat untuk soal ini limit X menuju tak hingga 2X plus 8 per 2X plus 5 pangkat 2X tambah 5. Maka ini bisa kita jawab ya. Ini limit X menuju tak hingga berarti apa? 2X plus 8 per 2X plus 5 pangkat 2X plus 5 gitu ya. Nah, jadi di sini bisa kita buat berarti ini adalah limit X menuju tak hingga dari 2X plus 5 plus 3 per 2X plus 5. Nah, ini pangkat 2X plus 5 gitu kan. Berarti sama dengan limit X menuju tak hingga. Ini berarti jadinya 2X plus 5 per 2X plus 5 plus 3 per 2X tambah 5 pangkat 2X tambah 5. Nah, berarti sama dengan limit X menuju tak hingga 1 plus 3 per 2X plus 5 pangkat 2X plus 5, kira-kira gitu. Nah, jadi dari sini bisa kita temukan, maka ini jawabannya nanti menjadi E pangkat ini karena sama kan, jadi 3, berarti E pangkat 3, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah E pangkat 3. Oke, demikian caranya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 2 ya. Nah, limit X menuju tak hingga kosekan 2 per X kuadrat dikali cos 4X dikurang kosekan kuadrat 2 per X tangen 5 per X sama dengan. Nah, jadi kita coba jawab soal ini ya adik-adik ya. Nah, ini limit X menuju tak hingga ini bisa kita buat menjadi, karena ini kan kosekan kuadratnya sama, berarti kosekan kuadrat 2 per X kita keluarkan, jadinya ini kosekan 4 per X dikurangi 1 gitu. Nah, per X kali tangen 5 per X. Nah, jadi dari sini kita buat bahwasannya kan kalau dia X itu kan sama dengan 1 per Y atau Y nya jadi 1 per X itu kan sama kan. Nah, ini jadinya limit Y menuju 0, makanya menjadi kosekan kuadrat 2Y kali cos, ya ini cos tadi ya, cos 4Y kurang 1 per 1 per Y dikali tangen 5Y gitu. Nah, ini bisa kita buat limit Y menuju 0. Nah, ini kosekan kan, itu kan kosekan itu adalah kosekan Y itu sama dengan 1 per sin Y gitu. Jadi berarti Y nya naik ke atas jadi Y kali ini, jadi berubah jadi 1 kurang 2 sin kuadrat 2Y kurang 1 per ini jadi kosekan, berarti 1 per sin, berarti sini jadi sin kuadrat 2Y ya dikali tangen 5Y gitu kira-kira. Nah, jadi satunya habis, tinggal dari sini kita peroleh berarti limit ya, limit Y menuju 0 Y dikali ini jadi min 2 sin kuadrat Y min 2 kuadrat sin min 2Y ya, 2Y per sin kuadrat 2Y kali tangen 5Y. Nah, atau boleh kita buat limit Y menuju 0 berarti min 2Y kali
sin kuadrat 2y per sin kuadrat 2y kali tan 5y. Kita buat semuanya sama ini. Nanti kalau beda kamu tinggal ambil koefisiennya. Berarti ini min 2 kali 2 pangkat 2 per 2 pangkat 2 kali 5. Jadi ini bisa kita coret, berarti jawabannya min 2 per 5. Seperti itu ya. Nah oke, mudah-mudahan bisa diingat ya. Oke, nah ini kita lihat soal limit hingga bentuk akar ya. Nah jadi ini kita coba lebih rapikan lagi. Limit x menuju tak hingga akar dari 4x kuadrat dikurang 2x plus 1. Ini jadi kurang, buka kurung, ini jadi 2x plus 1 ya. Nah sama dengan titik-titik gitu. Nah baru caranya kan, caranya udah pasti kita tentunya harus kita kali sekawan ya. Nah kita kali sekawan limit x menuju tak hingga akar dari 4x kuadrat kurang 2x plus 1 dikurang 2x plus 1 kali akar dari 4x kuadrat kurang 2x plus 1 baru ditambah dengan akar ditambahkan dengan 2x tambah 1 sekawannya per akar dari 4x kuadrat kurang 2x plus 1 plus 2x tambah 1 gitu. Nah ini kalau kita kalikan jadinya kan akarnya hilang, tinggal 4x kuadrat kurang 2x tambah 1. Nah ini jadinya 2x tambah 1 pangkat 2 per akar dari 4x kuadrat kurang 2x plus 1 baru kita tambahkan dengan 2x plus 1, kira-kira gitu. Nah ini kita rapikan lagi, limit x menuju tak hingga 4x kuadrat dikurang 2x plus 1, ini jadi kurang 4x kuadrat 4x plus 1 per jadinya akar dari 4x kuadrat kurang 2x plus 1 plus 2x tambah 1 gitu ya. Nah ini sama dengan kalau kita buat berarti 4x kuadrat dikurang 4x kuadrat gitu kan. Berarti jadinya x kuadratnya 4x kuadrat dikurang 4x habiskan. Tinggallah min 2x atau kita rapikan bisa kita tulis lagi nih. Oke, kurang berarti kurang 4x kuadrat. Kemudian dikurang 4x. Kemudian dikurang 1 per akar dari 4x kuadrat kurang 2x plus 1 plus 2x tambah 1. Nah jadi ini habis kan. Nah min 2 kurang 4 jadinya nanti min 6x, 1 kurang 1 habis ya. Jadi per akar dari 4x kuadrat kurang 2x plus 1 plus 2x tambah 1. Nah jadi kita bagi dengan pangkat tertinggi ya. Nah jadi caranya limit x menuju tak hingga kita bagi dari min 6x dibagi x per akar dari 4x kuadrat per x kuadrat kurang 2x per x kuadrat tambah 1 per x kuadrat kan, tambah 2x per x tambah 1 per x gitu. Maka ini jadinya berarti kalau kita buat masih ada limitnya ya. Nah ini minus 6 per akar dari 4 kurang 2 per x tambah 1 per x kuadrat, baru di sini 2 tambah 1 per x. Nah sesuai teorema langsung aja, berarti minus 6 per akar 4 kurang 0 tambah 0 tambah 2 tambah 0 gitu. Minus 6 per akar 4 berarti 2 tambah 2 jadinya minus 6 per 4 atau min 3 per 2. Seperti itu kira-kira caranya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lihat di soal berikutnya ya. Limit x menuju tak hingga 3 pangkat x tambah 1 ditambah 2 pangkat x kurang 3 per 3 pangkat x tambah 2 dikurang 2 pangkat x kurang 1 dibagi tambah 4. Jadi di sini kita lihat pangkat tertingginya yang mana. Jelas yang andai kan misalnya kita masukkan x-nya, pasti yang tertinggi itu yang ini, yang di sini ya. Nah berarti yang ini yang tertinggi.
Andai kan kita ambil X nya sembarang aja misalnya ya, berarti sini limit X menuju tak hingga kan. Jadi masing-masing ini kita bagi dengan 3 per X tambah 2. Jadinya seperti ini dia, 3 per X tambah 1 per 3 pangkat X tambah 2 plus 2 pangkat X per 3 pangkat X tambah 2 kurang 3 per 3 pangkat X tambah 2. Nah, yang di sini 3 pangkat X tambah 2 per 3 pangkat X tambah 2 kurang 2 pangkat X kurang 1 per 3 pangkat X tambah 2, baru kemudian ditambah 4 per 3 pangkat X tambah 2. Nah, jadi ini sama dengan limit X menuju tak hingga, berarti nanti di sini kan jadinya kita ingat konsep bahwasanya A pangkat M dibagi dengan A pangkat N jadi A pangkat M kurang N. Jadi berarti ini sama dengan 3 pangkat gitu ya, 3 pangkat X tambah 1 dikurangi dengan X tambah 2 gitu kan, karena basisnya sama. Nah sedangkan ini kalau kita lihat berarti kan jadinya berarti 2 ini kita buat sini kurang 2 nah ini jadinya 2 pangkat X per 3 pangkat X tambah 2 dikurang dengan 3 bagi dengan 3 pangkat X tambah 2 ya. Nah bisa gini. Oke, yang ini jadinya tentunya 1 kan. Nah baru kemudian di sini jadi 2 pangkat X kurang 1 per 3 pangkat X tambah 2. Nah baru ditambahkan dengan 4 per 3 pangkat X tambah 2. Nah jadi sesuai teorema, maka ini tadi bisa kita kurangkan, berarti tinggal nanti jadinya X kurang X kan habis 1 kurang 2 berarti 3 pangkat min 1. Jadi gini ya, 3 pangkat min 1 plus kurang ini tadi kurang ini limit X menuju tak hingga ya, jadinya berarti 3 pangkat minus 1 kurang 2 pangkat X per 3 pangkat X tambah 2 dikurang 3 per X tambah 2, yang ini jadi 1 kurang 2 pangkat X kurang 1 per 3 pangkat X tambah 2 tambah 4 per 3 pangkat X tambah 2. Nah jadi ini sama aja, berarti teorema jadinya 1 per 3 kurang 0 per 1 kurang 0 tambah 0. Jadi jawabannya 1 per 3 gitu ya. Maka jawabannya adalah 1 per 3 seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjutkan di soal berikutnya ya. Nah ini limit X menuju tak hingga akar 6X cos 3 per akar X sama kalikan dengan sinus 5 per akar X. Jadi di sini kita misalkan bahwasannya Y adalah 1 per akar X gitu ya. Maka dari sini bisa kita buat kalau X nya menuju tak hingga maka Y nya menuju 0 ya. Jadi limit Y menuju 0 ini menjadi akar 6 kali akar X ya, itu dikali dengan cos 3Y dikali dengan sin 5Y gitu ya. Nah berarti limit Y menuju 0 akar 6 kali, karena ini berarti akar X jadinya 1 per Y ya, berarti 1 per Y kali cos 3Y kali sin 5Y. Limit Y menuju 0 berarti sin 5Y per Y. Di sini akar 6-nya jangan lupa ya, kita buat sini. Kali dengan limit Y menuju 0 cos 3Y sama dengan akar 6. Nah, jadi akar 6-nya di sini. Akar 6 jadinya ini kali 5 ya, kali 5 kali cos 3 kali 0 gitu.
T5 akar 6 kali cos 0 kan. 5 akar 6 dikali 1 hasilnya adalah 5 akar 6. Oke, demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Semangat, semoga bisa berhasil ya.